Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini. Dalam video kali ini, Minlock mau review sepatu bola dari Specs, yaitu Specs Elevation One. Dan ini dia sepatunya. Ini adalah turunan atau adik dari Elevation Zero ya teman-teman. Makanya namanya masih sama, ini Elevation Zero dan ini Elevation One. Dari segi desain, memang udah berbeda ya teman-teman, walaupun versi Elevation One juga nggak begitu menarik juga sebenarnya untuk dari segi desain. Dan untuk bagian logonya, sisi luarnya seperti ini dan sisi dalamnya seperti ini untuk kedua sepatu ini. Yang versi Elevation One ini dia terdapat logo yang cukup besar, logo Specs warna putih dengan perpaduan warna hitam. Dan untuk versi yang Elevation Zero dia perpaduan merah putih. Dan untuk logonya seperti ini juga, hanya saja dia lebih kecil. Untuk harga retailnya juga sebenarnya ini hampir mirip. Untuk versi yang Elevation One ini dibanderol dengan harga 379.800. Kalian bisa dapat diskon sekitar 300.000 atau bisa dapat di bawah 300.000. Tergantung diskon ataupun di mana kalian beli sepatunya ya teman-teman. Dari segi material ini udah ada perbaikan juga. Ada upgrade untuk versi yang Elevation One. Dia menggunakan upper yang sama sisi luarnya dengan Lightspeed 20. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya untuk versi yang Elevation One ini. Dan untuk versi Elevation Zero juga ini udah pernah saya review di YouTube. Teman-teman bisa nonton video reviewnya. Dan untuk bagian sole pad-nya ini masih menggunakan sole pad yang sama ya teman-teman. Mirip sama Vertec versi 2.0 ataupun Vertec 2.0 untuk bagian sole pad-nya. Statnya juga mirip, kemudian untuk coraknya ini dia seperti motif hexagon gitu. Dan untuk sole pad-nya ini menurut saya sedikit lebih lebar daripada Vertec 2.0. Tapi untuk materialnya jelas ini di bawah dari yang Vertec 2.0 untuk materialnya teman-teman. Tapi segi fitment ini enak banget. Dan untuk statnya juga ini panjangnya menurut saya lebih panjang daripada versi Vertec 2.0. Vertec 2.0 saya ambilkan contoh ini Lightspeed 20. Dari segi sole pad-nya untuk titik penempatan sole pad-nya ataupun statnya dia sama, tapi yang beda adalah material dan juga desain di bagian sole pad-nya. Nah, bawahnya seperti ini ya teman-teman perbedaannya. Nah, mungkin dalam video kali ini saya akan bandingin kedua sepatu ini karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Bang, ini mirip nggak sih sama Lightspeed 20 dari fitmentnya, uppernya ataupun ringannya, fitmentnya seperti apa gitu ya. Kita akan bahas sepatu ini, kita akan bandingin sama versi Lightspeed 20. Kenapa nggak dibandingin sama Elevation Zero ataupun terdahulunya? Karena menurut saya ini udah terlalu jauh gapnya. Ini adalah perkembangan yang sangat jauh dari Elevation Zero menurut saya, walaupun harganya juga mirip. Ini worth it banget sih. Jadi kita akan bahas versi Elevation Zero ini. Terutama di bagian talinya, ini udah upgrade dari Elevation Zero. Untuk Elevation Zero dia lebih tebal, walaupun memang dengan jenis tali yang pipih. Tapi menurut saya untuk Elevation One ini dia lebih cakep dan enggak terlalu panjang. Walaupun ini tetap saya potong biar nalinya dan kelihatan sepatunya juga lebih cakep ketika kita pakai. Nah, ngomong-ngomong soal uppernya, ini memang sama dengan Lightspeed 20 ya teman-teman. Dan waktu itu udah pernah saya bikin story-nya di Instagram bahwa Elevation Zero ini lebih baik. Ada sedikit keunggulan dari Lightspeed 20. Nah, keunggulannya itu adalah untuk fitmentnya. Menurut saya untuk Elevation Zero ini dia lebih cocok untuk tipe kaki lebar. Dan juga fitmentnya dia lebih besar sedikit dari versi Lightspeed 20. Kenapa seperti itu? Karena saya pakai Lightspeed 20 ini, walaupun saya lepas insole, tapi udah nggak muat. Sepatu ini udah kekecilan sama saya, walaupun sama-sama size 38. Sedangkan saya pakai Elevation Zero ini, saya nggak lepas insole dan nggak kependekan. Maksudnya nggak kekecilan ya teman-teman. Fitment bagian ujungnya ini pas banget dan samping kanan kiri ini pas banget. Ini cocok juga untuk tipe kaki lebar. Padahal untuk insole-nya itu kan lebih tebel ya teman-teman. Insole dari sepatu ini tuh dia tebel, bukan insole Specs yang tipis. Insole-nya seperti ini saya copot, walaupun nyopotnya ini susah karena dia dilem ya teman-teman. Kalian nyopotnya harus hati-hati untuk insole dari Elevation One ini karena dia dilem. Nah, dia menggunakan jenis insole yang seperti ini. Ini juga udah banyak digunakan sama sepatu-sepatu bola Specs yang lain ya teman-teman. Nah, ini yang bikin saya salut sama Elevation One ini. Walaupun harganya jauh dibandingin sama Lightspeed 20, tapi fitmentnya
ini pas banget dengan kaki saya. Biasanya saya pakai specs yang lain, hampir semua specs size 38 itu saya harus lepas insole. Sedangkan untuk Elevation One ini bener nggak lepas insole. Ini menurut saya keunggulan dari Legspeed 20. Jadi buat kalian yang pakai Legspeed 20 kecilan, nggak perlu ragu untuk beli sepatu ini. Dan fitmentnya juga menurut saya mirip, walaupun tetap ada perbedaan karena harganya juga beda ya teman-teman. Untuk yang Elevation Zero ini, perbedaan dari Legspeed 20 adalah di bagian lapisan upper bagian dalam. Untuk Legspeed 20 dia menggunakan bahan seperti latex yang tipis, menempel dan menompang bagian uppernya. Jadi untuk fitmentnya dia membentuk dengan sempurna dan juga dia lebih tipis, jauh lebih tipis daripada yang Elevation One ini. Ya walaupun untuk Elevation One ini dia menggunakan lapisan upper busa yang bukan yang premium ya teman-teman. Kalau kita bandingin sama Evo, Legspeed Evo mana sebentar, Legspeed Evo ataupun Hyperspeed 2. Nah, ini memang lapisan upper bagian dalamnya mirip, tapi kedua ini lebih premium untuk lapisan upper bagian dalamnya. Tapi menurut saya untuk Elevation One ini, walaupun dia dengan grade ataupun kualitas lapisan upper bagian dalamnya di bawah, tapi ini nggak terlalu tebal, bahkan lebih tipis daripada lapisan upper dari Legspeed Evo ataupun Hyperspeed. Jadi kalau kita bandingin atau kita urutkan dari yang tipis sampai yang tebal, ini yang pertama, ini yang paling tipis, kemudian Elevation Zero, Elevation One maksud saya, sorry, kemudian Legspeed Evo, kemudian Hyperspeed 2. Jadi urutannya seperti ini ya teman-teman. Nah karena untuk uppernya itu nggak terlalu tebal, jadi fitment ataupun ball feelingnya ketika kita bersentuhan dengan bola ini tetap terasa pakai sepatu ini. Uppernya cukup soft, walaupun nggak se-soft Legspeed 20 pastinya ya, tapi ini menurut saya udah cukup banget untuk sepatu di harga 300 ribuan. Ini bisa dibilang apa ya, harga sepatu nggak sesuai dengan kualitas sepatunya. Menurut saya ini harusnya 400 ribuan aja masih layak untuk Elevation One. Jadi saya sangat rekomendasikan sepatu ini untuk kalian cobain. Nggak usah lama-lama mikir, langsung order daripada kehabisan ya teman-teman. Ini benar-benar harganya murah banget untuk kualitas sepatu yang menurut saya istimewa banget. Dan yang ditambah adalah bagian liningnya ataupun heel counternya. Nah ini tuh empuk banget, nggak bikin blister. Saya kemarin langsung pakai turnamen, kemudian saya pakai play test juga, saya nggak ada ganjel-ganjelan di bagian tumit, saya langsung pakai. Ini bener-bener enak banget dan memiliki kuncian yang sangat-sangat baik. Kemudian bagian liningnya, busanya ini, dia walaupun nggak terlalu tebel, tapi empuk banget. Bener-bener menurut saya sepatu ini istimewa untuk harga 300 ribuan. Walaupun memang nggak selevel dengan mungkin kalian bandingin dengan Legspeed Rebound ataupun yang nyaman yang lain atau Legspeed 2 Elite, ya tapi tetap sepatu ini memiliki level kenyamanan yang berbeda ya teman-teman, karena setiap kenyamanan itu pasti berbeda. Ini salah satu sepatu di harga 300 ribuan paling nyaman menurut saya untuk saat ini. Dan kita bahas soal sole pad-nya tadi. Nah, sole pad-nya ini masih mirip sama Vertex. Jadi mungkin kalau kita pakai juga ya nggak jauh berbeda dengan versi Vertex 2.0 ya. Tapi menurut saya ini lebih baik. Baiknya kenapa? Menurut saya untuk sole pad ataupun stud-nya dia sedikit lebih panjang daripada yang Vertex 2.0. Jadi memiliki daya cengkram yang lebih baik. Untuk akselerasi ini nyaman banget. Jadi untuk dipakai dalam kondisi lapangan yang basah maupun hujan, sepatu ini sangat rekomen. Kemudian untuk beratnya sendiri, sepatu ini sangat ringan menurut saya. Walaupun nggak saya timbang ya, saya pegang gini aja udah ringan banget. Bahkan ya dibandingin sama Legspeed 20 ya mirip-mirip juga untuk bobotnya teman-teman ya. Kemudian yang saya suka dari sepatu ini adalah bagian pergelangan kakinya, memang dia sedikit lebih lebar dan juga ceper. Jadi walaupun kalian pakai sepatu ini nggak pakai insole pun, mata kaki kalian nggak bakal mentok di bagian liningnya. Ini nyaman banget sih. Kemudian untuk bagian lidahnya ini yang cukup menarik dari specs. Biasanya kalau untuk lubangnya dia terdapat tambahan lubang di sini, sedangkan yang untuk Elevation Zero ini nggak ada. Tapi keunggulan yang lain adalah di bagian lidahnya. Walaupun dia lidahnya terpisah, tapi terdapat dua lubang pengait bagian sini dan bagian atas. Jadi walaupun kalian dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu, ini nggak bakal kegeser ke samping dan bikin sepatunya tetap nyaman. Fitmentnya tetap oke ketika kalian pakai. Kemudian kita bahas soal lemnya. Nah, teman saya punya Elevation Zero ini, bagian uppernya dia pecah ataupun sobek dan lemnya kebuka.
Jadi yang kalah adalah bagian uppernya teman-teman untuk sepatu specs versi Elevation Zero. Jadi untuk durability mungkin yang kurang baik adalah di bagian uppernya untuk Elevation Zero. Tapi sedangkan untuk versi Elevation One ini, karena menggunakan lapisan upper luar menggunakan yang versi LexSpeed 20, saya jamin ini lebih kuat daripada versi yang sebelumnya. Karena saya pakai LexSpeed 20 ini udah sering saya pakai, lemnya masih belum kebuka sama sekali. Jadi lapisan upper bagian luar itu juga menentukan kualitas lem dari sepatu tersebut ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi referensi buat kalian nyari sepatu. Kalau nyari yang durability-nya bagus, kalian bisa cari dengan ciri-ciri lapisan uppernya yang kokoh. Karena itu biasanya kalau lapisan uppernya kulit, dia lebih gampang terkelupas. Nah itu bisa jadi referensi buat kalian. Kemudian mungkin jadi pertanyaan, bakal ada keluar warna apa lagi ya teman-teman? Kalau saya lihat di katalog specs, baru ada dua warna. Warna hitam dan juga nanti keluar warna putih. Mungkin nggak tahu sih coraknya bakal warna hitam atau apa, tapi sementara saya lihat warna putih. Jadi mungkin saya bakal order lagi untuk warna putihnya. Karena memang saya cinta banget sama sepatu ini. Di harga 300 ribuan kita bisa mendapatkan feel ataupun sepatu dengan kenyamanan yang seperti harga 400 ribuan. Ya mirip-mirip lah sama LexSpeed Reborn ataupun LexSpeed 20. Karena saya pakai LexSpeed 20 udah nggak muat sama sekali. Waktu itu ya penasaran sih sama Hyperspeed 2 karena memang uppernya juga sama menggunakan seperti LexSpeed 20. Tapi ketika saya pakai dia uppernya lebih tebal dan menurut saya ini kurang worth it untuk saya pakai karena saya itu sukanya dengan upper yang sedikit lebih tipis dan terjawab di sepatu Elevation Zero ini yang harganya cuma 300.000. Ini saya dari tadi nggak berhenti nih muji-muji sepatu ini ya teman-teman. Mungkin kekurangannya adalah di bagian desain aja. Selebihnya ini udah bener-bener di luar ekspektasi sepatu di harga 300 ribuan. Mungkin itu aja sedikit review dari saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar dan tunggu video review-review brand lokal ataupun sepatu lokal yang lainnya teman-teman. Oke, terima kasih.